Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hukum mim sukun. Pada bab kali ini kita akan membahas hukum mim sukun dalam pembacaannya. Yang pertama, yang dimaksud dalam bab ini adalah bagaimana cara membaca mim sukun ketika berada dalam kalimat di mana dia akan bertemu dengan berbagai macam huruf hijaiyah. Pada hal ini, mim sukun atau cara membaca mim sukun ada 3 bentuk yang kita kenal dengan 3 hukum. Yang pertama, ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, kemudian izhar syafawi. Kita akan bahas satu persatu dari hukum-hukum tersebut. Yang pertama, ikhfa syafawi. Secara bahasa, ikhfa artinya tersembunyi atau samar. Syafawi nisbat kepada bibir. Kenapa dinisbatkan kepada bibir? Karena mim adalah huruf yang keluar dari bibir, yaitu pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Secara istilah, ikhfa syafawi adalah jika atau apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Perhatikan ta'rif atau definisi dari ikhfa syafawi ini. Dikatakan digunakan atau menggunakan huruf mim. Maksudnya menggunakan adalah yakni ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka kita tahan dengan disertai gunnah. Kita tahan begitu dengan tempo yang dipanjangkan. Temponya paling tidak 2 harokat. Kemudian yang perlu diperhatikan secara praktek, menggunakan mim sukun yang bertemu dengan huruf ba atau kita kenal dengan ikhfa syafawi itu dengan cara menempelkan 2 bagian makhraj huruf mim, yaitu bibir atas dan bibir bawah, secara ringan, tidak mantap. Untuk apa? Untuk menghasilkan suara mim yang samar, sesuai dengan namanya ikhfa syafawi. Kesimpulannya, jika huruf mim bertemu dengan huruf ba, maka kita gunakan huruf mim dengan samar, dengan tempo paling tidak 2 harokat. Bagaimana cara menyamarkannya? Meringankan penempelan 2 bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Mari kita simak contoh dalam potongan ayat-ayat berikut. Ma lahum bih inna rabbahum bihim asabnahum bidhunubihim. Kita lihat, lahum bertemu dengan bihi, mim sukun bertemu dengan ba. Kita tahan dan kita samarkan. Lahum bih, tahan gunnahnya, samarkan dengan meringankan penempelan kedua bibir bagian atas dan bawah. Berikutnya, khasiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bil ghadah wa hum bil akhirati kafirun. Demikian pembahasan tentang ikhfa syafawi. Berikutnya, idgham mimi. Idgham mimi secara bahasa adalah idgham, secara bahasa maknanya adalah
memasukkan. Mimi nisbat kepada huruf mim. Disebut idgham mimi karena pada prosesnya ada penggabungan dua huruf mim. Mim yang pertama, huruf mim yang sukun, digabungkan dengan huruf mim yang berharokat, sehingga nanti hasilnya mimnya bertasydid. Adapun secara istilah di sini jelaskan, yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, yakni mim yang berharokat tentunya, cara membaca mim yang pertama, mim yang sukun tadi, diidghamkan, yakni dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua yang berharokat dengan disertai tempo gunnah yang dipanjangkan. Kita akan lihat contohnya. Namun sebelum kita lihat, kita perhatikan di situ ada mim yang digunakan juga. Tetapi berbeda dengan mim yang sebelumnya yang ikhfa syafawi. Pada idgham mimi, gunnahnya diucapkan dengan menempelkan bibir atas dan bawah secara sempurna, yakni secara mantap, sehingga gunnah mim yang mengalir terdengar secara sempurna. Kita lihat contohnya. Annahum muhtadun. Perhatikan, hum kita ucapkan dengan ditahan gunnah, dan gunnahnya sempurna dengan merapatkan bibir atas dan bawah secara mantap. Kita ulangi. Annahum muhtadun. Akhraja abawaykum minal jannah. Annama ghanimtum min syai' fi aydikum minal asra. Wa man yatawallahum minkum law kharaju fikum ma zadukum. Demikian pembahasan tentang idgham mimi. Berikutnya adalah hukum yang ketiga, disebut izhar syafawi. Izhar syafawi secara bahasa, izhar artinya jelas. Maksudnya huruf mim yang kita ucapkan jelas tanpa disamarkan. Syafawi nisbat kepada bibir karena huruf mim keluar dari makhraj bibir. Secara istilah yang dimaksud dengan izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Ini kuncinya. Dia bertemu dengan selain huruf ba dan mim, baik itu ta, sa, ja, dan seterusnya, yang penting selain ba dan mim, maka cara membacanya jelas. Perhatikan yang dimaksud dengan jelas di sini adalah, yakni pertama, huruf mim diucapkan dari makhrajnya dengan mengucapkan secara mantap, yakni menempelkan bibir atas dan bawah secara mantap. Ma, ya, atau am, lahum, dan seterusnya, tidak disamarkan. Yang kedua, pada saat mengucapkan mim sukun, maka tidak dipanjangkan gunnahnya, cukup satu ketukan saja. Kita akan lebih jelasnya, kita akan lihat contoh. Misal, amta, ada mim sukun, amta. Tidak boleh seseorang memanjangkan huruf mim, memanjangkan gunnah dari mimnya. Tidak boleh mengatakan amta, ya, karena itu akan keluar dari kaidah izhar syafawi. Melainkan dia harus mengucapkannya mimnya dengan mantap dan cukup satu ketukan saja. Mari kita sempurnakan contoh yang lainnya. Lahum qulubun alhamdulillah fahum fi amr walahum azab afalam yahdi lahum am lam tunzirhum alaihim a'anzartahum
أبصارهم غشاوة وكم أهلكنا قبلهم وإذا أظلم عليهم قاموا وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا تأخذهم وهم يخصمون قال لهم أخوهم صالح الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Demikian pembahasan tentang izhar syafawi. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pula pembahasan tentang mim sukun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.